Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Treya Hayuzaina dengan NIM 220305501031 dari kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah konseling. Langkah-langkah konseling ada 6 tahapan, yaitu yang pertama, membangun dasar-dasar konseling. Biasanya klien yang datang untuk melakukan konseling memiliki penyakit yang cukup berat dan sangat memerlukan dukungan gizi untuk proses penyembuhan saat klien datang. Konselor harus melakukan komunikasi yang mampu membuat klien merasa nyaman dan tenang. Langkah kedua yaitu membantu menggali permasalahan setelah klien merasa aman dan tenang. Barulah konselor menggali masalah gizi yang dihadapi dengan menggunakan pengkajian gizi. Tujuan langkah ini untuk mengetahui informasi dalam melakukan identifikasi masalah gizi dan apakah ada faktor penyebab lain selain masalah gizi. Langkah ketiga yaitu menegakkan diagnosa gizi setelah melewati 2 langkah sebelumnya. Langkah ketiga ini yaitu mendiagnosa apakah masalah gizi yang dihadapi klien berisiko atau tidak. Diagnosa gizi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, problem terjadi ketika klien memiliki masalah gizi dengan menunjukkan adanya perubahan status gizi klien dari normal menjadi tidak normal dan berisiko timbulnya gangguan gizi. Yang kedua yaitu etiologi. Etiologi adalah adanya faktor penyebab yang mampu menimbulkan masalah gizi yang berkaitan dengan patofisiologi, berisiko sosial, perilaku, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu seigen dan simptom adalah bagian terakhir dari 3 komponen yang akan menunjukkan seberapa besar masalah gizi berdasarkan data objektif yang mengalami perubahan terkait dengan status kesehatan dan gejala klien. Dan langkah yang keempat yaitu intervensi gizi. Intervensi gizi bertujuan untuk melihat perubahan pola makan klien dan apakah sudah memenuhi status gizi berdasarkan AKG. Ada 2 komponen intervensi yaitu rencana diet serta mendapat kesempatan dan komponen diet antara konselor dan klien. Yang pertama, memilih rencana diet. Memilih jenis yang akan disarankan pada penderita, misalnya diet untuk penderita diabetes mellitus, yaitu diet rendah karbohidrat. Yang kedua, tujuan diet. Tujuan diet diabetes mellitus yaitu meningkatkan asupan zat gizi sesuai kebutuhan, menghilangkan gejala klinis pasien seperti mual, muntah, dan memberikan cairan yang sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pemilihan bahan makanan sumber zat gizi, terutama sumber energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Yang keempat yaitu preskripsi diet, gambaran diet tentang makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Yang kelima yaitu perhitungan energi dan zat gizi. Perhitungan kebutuhan energi dilakukan untuk dihitung dan melihat seberapa banyak kebutuhan energi yang diperlukan dalam tubuh dan disesuaikan dengan banyaknya aktivitas dengan penyakit yang dialami. Dan yang keenam yaitu menyusun menu. Menu yang disusun berdasarkan pola makan dan jenisnya. Menu akan diberikan 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan sesuai dengan kondisi klien yang membutuhkan. Dan yang ketujuh yaitu menyampaikan rencana diet ataupun perubahan pola makan. Mengubah kebiasaan makan bukan hal yang mudah, maka dari itu diperlukan keterampilan konselor dalam berkomunikasi dengan klien untuk mempermudah mengubah perilaku makanan sesuai kesepakatannya. Dan kedelapan yaitu memperoleh komitmen. Mendapatkan kesempatan komitmen dari klien merupakan masalah yang tidak mudah. Oleh karena itu, konselor harus memberikan pemahaman dan membantu untuk membangun rasa percaya diri yang tinggi bahwa klien mampu melakukan perubahan diet. Dan langkah yang kelima, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah langkah terakhir untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan konselor atau klien. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui respon klien terhadap intervensi pertanyaan yang diberikan pada saat proses pengkajian. Dapat diberikan kembali pada tahap ini, namun tetap fokus pada tujuan yang diinginkan sudah tercapai atau belum. Dan yang terakhir yaitu mengakhiri konseling. Mengakhiri konseling dilakukan dengan memberikan kalimat-kalimat penutup yang
menandakan bahwa proses konseling telah berakhir. Tahap ini menunjukkan bahwa proses konseling telah selesai dilaksanakan dan konselor akan memberikan media edukasi kepada klien. Proses ini tidak menutup kemungkinan klien ingin berkonsultasi kembali, sehingga konselor wajib memberikan kesempatan kepada klien untuk berkunjung kembali. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan itulah saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.